Saya tuh selama belajar, penyebab kanker tuh 50% tidak diketahui, alias idiopatik, unknown. Next. Kan belum mulai. Oh ya belum. Oke kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, masih di konten tanya jawab kesehatan bersama bukan Mitos Fakta lagi nih, udah geser namanya. Jadi tanya jawab kesehatan bersama Hakim dan Daniel masih di bulan Ramadan. Tapi karena Hakim Moge ini udah kehabisan pertanyaan soal topik puasa ya. Jadi dia ngambil pertanyaan reguler saja, wajar lah. Hakim Moge. Nah, pertanyaan aja lagi. Pertanyaan apa kesehatan? Netizen loh ya. Ya. Intinya kalau pertanyaan kalian nggak dijawab, ya kalian mention Hakim aja, spam aja. Masih balikan komen ini. Izin nanya ketua Hakim. Iya. Jadi yang menentukan pertanyaan itu Hakim. Jadi saya gini, di syuting ini tidak ada kisi-kisi apapun. Jadi pertanyaan itu selalu spontan. Jadi kayak ngetes itu nggak ada briefing apapun. Jadi dia suka-sukanya Hakim. Ini pertanyaan bagus nih gitu. Jadi kalian kalau pertanyaan mau dibacain, baik-baikin Hakim, ya kan? Kalau dibully otomatis gak akan bisa dijawab pertanyaan kalian. Ya biarin aja. Iya. Yuk, Mas Hakim pertanyaan pertama Pak. Dari pertanyaan siapa? pertama nih Pak. Ini kontroversial sih, tapi saya lupa waktu itu komen di mana gitu. Produk yang sugar free itu apakah memang terbukti lebih sehat? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Ini sulit ya sebenarnya. Aduh, produk yang bebas gula itu apakah lebih sehat? Jadi gini, semenjak orang-orang di dunia ini kritis mengenai gula, produk terutama brand soda ya, brand soda itu mulai membuat produk yang sugar free. Tapi apakah kalian tahu glukosnya yang free, tetapi dia itu menggunakan zat-zat penambah rasa pemanis, paham ya? Jadi kalorinya kosong tapi ada pemanis, contoh stevia atau aspartam. Apakah itu artinya aman? Oh tidak 100%. Yang paling aman adalah yang mengurangi atau menghindari gula sekaligus alias tawar. Ya, jadi intake pemanis buatan yang zero sugar ini itu tidak lebih berbahaya daripada gula. Jadi dia substitusi yang pas. Tetapi kalau disebut aman 100% ya belum tentu. Kalau berlebihan akan tetap memunculkan resistensi insulin. Kalian bisa cek di Google ya. Produk-produk pemanis yang zero kalori itu tetap ada resiko resistensi insulin. Itu dulu ya. Tetapi resikonya lebih kecil dibandingkan gula tambahan yang 8-12 gram. Jadi disebut lebih aman daripada gula tambahan, iya betul. Tetapi 100% aman dan sehat itu belum tentu. Yang paling amannya tawar gitu. Apakah kita tuh tidak butuh gula? Oh tidak, kita juga masih butuh gula. Jadi butuh gulanya buat apa? Energi contohnya. Tergantung kegiatan kalian. Misalkan kuli bangunan, ojol, atau saya yang hobi olahraga itu masih butuh sugar. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jangan sampai kalian termakan marketing gimmick. Apakah stevia aman daripada gula? Iya betul. Tapi kalau intake stevianya berlebihan juga tidak proper. Intinya adalah jadikan gula-gula pengganti ini sebagai substitusi sementara. Sampai kalian akhirnya bisa diet rendah gula. Dan ingat, kalau kalian konsumsi gulanya rendah tetapi kalian makan nasi banyak banget, ya sama aja toh. Gitu. Pertanyaan kritis nomor 2. Pertanyaan kedua nih Pak. Konsumsi obat, habis itu minum kopi, aman nggak Pak? Ya, itu. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Ini pertanyaan netizen ya? Iya. Jadi konsumsi obat dan kopi apakah aman? Tidak disarankan. Kenapa? Karena di dalam kopi itu ada sekitar 100 zat. Salah satunya kafein dan asam klorogenik. Dan kafein dan asam klorogenik ini termasuk salah satunya stimulan di dalam tubuh. Dan bisa mengeluarkan atau memacu pencernaan. Sehingga membuat waktu paruh obat itu menjadi lebih cepat. Oleh karena itu meminum minuman obat-obatan itu tidak disarankan dengan kopi. Karena bisa mempengaruhi waktu paruh obat. Waktu pemecahan obat menjadi separuh. Dan otomatis bisa meningkatkan atau membebani kerja lambung. Contoh, paracetamol atau natrium diklofenak atau asam mefenamat atau loratadin itu side effect-nya adalah membuat lambung menjadi kerja keras. Dicampur dengan kafein, lambung kalian kural-kural mas. Jadi usahakan kalau kalian minum obat,
minumlah dengan air mineral saja yang memang dia netral dan tidak ada zat-zat yang berlebihan. Ya, minum pakai susu boleh, sama aja akan bisa terjadi potensi reaksi di dalam obat. Teh sama aja, minum obat tuh pakai teh sama aja. Sama aja itu, teh teofilin. Itu orang tuh loh, minum obat kok pakai teh. Biasakan minum obat tuh pakai pisang, itu lebih bener. Pisang, makanan tuh lebih bener daripada dengan teh. Kenapa? Teh itu ada teofilin. Sementara kopi ada kafein, gitu loh. Ada yang pakai Coca-Cola. Tuh. Mem, gedos tuh matengmu. Next. Next nih Pak, ada yang nanya dia tuh abis lari, tapi abis lari tuh perutnya tuh sakit sebelah. Kayak Wah, ini ada gitu. 2 ciri khas. Kalau kalian lagi lari, perutnya sakit ada 2, kiri atau kanan? Banyak sih kalau saya di kanan. No, kalau sakitnya di kiri, itu kemungkinan besar lambungnya penuh. Jadi lambung kalian penuh banget, jadi kalian makan berat mungkin hamin 2 jam, penuh sehingga terkocok dan otot lambung kalian mengalami spasme. Karena isi lambungnya terkocok-kocok. Itu kalau habis pas di tengah-tengah lari sakit di kiri. Tapi kalau sakit di kanan itu namanya side stitch. Bisa terjadi karena kalian kurang strength training sehingga rectus abdominis kalian mengalami ketegangan otot. Dan itu hilangnya ketika diem nggak ngapa-ngapain. Jadi ketika kalian mengalami side stitch atau nyeri pada perut bagian kanan, itu biasanya karena rectus abdominisnya mengalami spasme. Dan karena apa? Karena ketika lari kita itu meningkatkan tekanan intraabdominal dan otot kita akan kontraksi terus otot perutnya. Nah, kalau kalian tidak melatih otot perut tersebut dengan gerak-gerakan kayak plank, ya kan, side plank atau sit up, pull up atau apapun itu akan resiko banget side stitch. Dan biasanya side stitch ini akan meningkat ketika kalian lari di kondisi hujan. Jadi ketika kalian lari di kondisi hujan itu akan mengalami hipotermi sehingga kalian akan kehilangan energi lebih banyak dan akan meningkatkan potensi kram pada perut. Nah, kalau kalian mengalami side stitch, apa solusinya? Diem, nggak bergerak, duduk aja. Jangan dipaksa, sampai hilang. Akan hilang, iya. 5-6 menit akan hilang. Pace kalian akan hancur. Dan jadikan ini hikmah bahwa nextnya perkuat strength training. Terutama di core muscle. Core muscle itu banyak, punggung, dada, kaki, dan perut. Itu kalau dari saya. Dan latihan core muscle perut itu nggak hanya sit up, leg raise, ya, plank, side plank, ya kan, Copenhagen plank, ya kan, squat, push up. Karena setiap gerakan itu pasti akan intraabdominal. Contoh, gini. Jadi tarik nafas, buang, kunci. Nah, ini contoh kalau rectus abdominisnya sudah proper. Next. Apakah aromaterapi itu punya efek ilmiah yang signifikan pada stres dan kualitas tidur atau hanya efek placebo saja? Wah, ini jago banget ya pertanyaan. Netizen ini yang tanya. Pertanyaannya kritis ya. Aromaterapi memberikan efek placebo atau tidak? Jadi gini, aromaterapi itu mempengaruhi salah satu indera kita namanya indera penciuman. Nah, indera penciuman ini akan berhubungan dengan area di otak. Ada areanya. Jadi area kita itu dibagi ada angka-angkanya. Dan salah satunya adalah kenyamanan. Itu alasan ada beberapa orang yang contoh, ada orang nggak suka bau duren. Tiba-tiba diceritain duren. Dia bisa muntah. Ada orang suka sate ayam. Lagi lari di depan Senayan, malam-malam kebau sate taichan. Perutnya akan menjadi lapar. Kalau dia nyaman dengan bau lavender, terus dia aromaterapi lavender, dia akan cenderung comfort. Jadi betul, bau atau sensasi itu akan membuat nyaman. Contoh paling singkat apa? Coba kamu di KRL ketemu orang bau badan. Wah, pasti moodmu akan berantakan dong. Atau contoh kamu beli parfum. Parfum di Arab Saudi dengan parfum di Eropa itu teksturnya berbeda. Contoh ya, ada parfum harga 9 jutaan. Kenapa? Karena bau itu sangat mempengaruhi mood dan kenyamanan. Jadi betul, aromaterapi itu memang berpengaruh terhadap sensasi pada saraf untuk mempengaruhi mood dan kenyamanan pada personal. Cuman, ada cumannya. Kalau terlalu berlebihan itu juga mengganggu kinerja otak. Jadi pilihlah aromaterapi yang memang terbukti aman bagi kinerja otak. Contoh, nah aku nggak berani ngomong lah inilah. Nanti anggapnya mendiskreditkan kan.
berat. Tapi intinya sesuatu yang berlebihan pun itu akan mengganggu kinerja silia pada hidung atau otak. Terutama bisa menjadi zat karsinogenik juga kalau berlebihan. Jadi intinya aromaterapi itu proper tapi jangan berlebihan. Setidaknya ya kalian harus menghirup udara segar. Ya, intinya kalau kamar kalian mau segar, perbaiki ventilasinya. Konsultasikan dengan arsitek yang proper. Dan kalau kalian rumahnya pengap, itu yang bermasalah berarti bukan aromaterapi, tapi ventilasi. Rumah yang ventilasinya proper, itu akan proper aliran udaranya dan kalian akan segar. Jelas, next. Next. Pengidap hipertensi dari keturunan orang tua itu masih boleh minum kafein apa enggak? Ini jago ya pertanyaannya. Jadi hipertensi dan penyakit-penyakit terkait kardiovaskular kayak jantung, pembuluh darah, dan hipertensi itu ada potensi dia memang diturunkan secara genetik walaupun ya 10-12%. Apakah boleh minum kopi? Boleh-boleh aja kalau ternyata tidak ada reaksi yang berlebihan. Maksudnya gimana? Misal ada orang minum kopi langsung berdebar-debar, ya udah dihindarin karena pasti akan resiko. Kalau kalian minum kopi sudah adaptasi ya nggak apa-apa. Ada orang minum kopi langsung tiba-tiba keringat dingin berdebar-debar, ya jangan diminum lagi. Jadi intinya adalah kalau kalian ada genetik, contohnya ibu kalian ternyata ada pernah riwayat serangan jantung, kemungkinan besar ya kalian akan membawa genetik tersebut. Dicoba aja minum kopi gitu. Kalau ternyata kalian berdebar-debar ya nggak perlu. Karena minum kopi sekali nggak akan buat mati. Kalian bisa ngecek juga. Oh minum kopi nih, oh ternyata. Jadi dan carilah kopi-kopi yang tidak membuat berdebar-debar. Kalian bisa konsultasi dengan barista, ya kan? Barista-barista atau ahli perkopian. Tanya kopi apa yang memiliki efek paling minimal dengan jantung. Itu pasti mereka akan hafal juga. Next. Tidur dengan mengganjal punggung pakai guling kecil itu bisa meredakan sakit pinggang. Itu bisa benar, bisa iya. Jadi buat teman-teman yang mengalami lower back pain, ya terutama nyeri di bagian lumbal ya, L5 dan L6 itu memang salah satu treatmentnya adalah tidurnya diganjal. Kenapa? Sehingga si tulang belakang kita itu tidak mengalami beban berlebihan pada saat tidur. Cuman ini hanya sementara untuk meredakan rasa sakit. Solusi ketika kalian mengalami saraf kejepit atau lower back pain pada L5, L6 adalah dibawa ke spesialis saraf atau spesialis SPOT subspine untuk dioperasi. Gitu. Jadi betul untuk meredakan rasa sakit itu sama halnya ketika kalian sakit perut terus tidurnya dengan cara kaki menekuk. Jadi kakinya nekuk ke atas karena untuk mengurangi tekanan intraabdominal. Itu sama aja ketika kalian sakit perut, kalian lagi sesak napas, asma, terus tidurnya harus separuh tegak, ya supaya tidak membebani dada. Jadi memang itu bisa-bisa saja terjadi. Next. Angkat beban terlalu berat itu bisa menyebabkan ambeien. Ya itu betul. Jadi ketika kita angkat beban, kita itu kan akan menjaga tekanan intraabdominal. Ya, dan salah satu manuver yang kita kenal adalah falsafa manuver. Jadi mengejan. Terus kita Nah, kalau misalkan kalian angkat bebannya terlalu berlebihan alias ego lifting, itu bukan hanya ANP. Itu ususnya bisa masuk ke selakangan. Atau namanya hernia inguinalis. Itu dulu yang pertama. Hernia atau turun berok. Makanya sering kalian lihat kasus pesepak bola mengalami hernia. Salah satunya Arjen Robben. Ya. Atau kalau kalian terlalu mengejan berlebihan ego lifting, bisa nggak ambeien atau hemoroid? Bisa. Sesuatu yang melakukan falsafa manuver terlalu berlebihan. Falsafa itu VALSAVA, falsafa manuver berlebihan. Itu akan berpengaruh pada usus. Ya, jadi ususnya bisa masuk ke selakangan ke sini, sakit banget itu. Terus ususnya bisa masuk lewat lubang. Intinya semua lubang bisa masuk usus. Jadi intinya ya jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan ya kayak gitu. Makanya sebelum kalian mau squat PR, apa yang harus diperkuat? Strength training di bidang abdomen. Kalau mau tidak mengurangi resiko hernia dan mengurangi resiko hemoroid atau ambeien adalah perkuat kekuatan otot perut. Karena otot perut inilah yang akan menjaga tekanan intraabdominal Anda sehingga proper gitu. Next. Ada nanya nih Pak. Sering minum minuman manis tapi pas dicek gula darahnya tuh rendah terus. Apakah ada masalah pada metabolisme pada tubuh? Enggak juga. Sesering apa kalian minum? Gitu. Jadi sering ini subjektif. Mungkin dia minum teh pucuk tiap hari.
tiga botol. Nah, satu teh pucuk kan 9 gram gulanya. Kali 3, 27. Oh ternyata dia ojol. Ya hilanglah gulanya. Iya dong. Iya. Ya tidak bisa saat itu juga. Kalian kalau mau ngecek gula darah itu pakai GDP, gula darah puasa. Gitu loh. Sampai kapan seseorang tuh minum minuman manis bisa diabetes mellitus? Itu minum yang sangat panjang, kronis. Misal dia minum teh pucuk terus-terusan 10 botol tiap hari tapi 20 tahun. Mungkin di tahun ke-15 baru kelihatan. Jadi jangan asumsi bahwa oh aku minum Sprite hari ini. Ya kan Sprite 9 gram. Terus besok pasti gulanya naik. Enggak gitu Mas konsep tubuh bekerja. Ada organ namanya pankreas. Ya, ada organ namanya pankreas menghasilkan insulin. Enggak gitu juga. Tubuh kita tuh dibatasi 25 sampai 50 gram per hari gula tuh. Jadi enggak masalah sebenarnya. Saya minum Sprite tiap hari. Baru bermasalah mungkin di tahun ke-10. Makanya yang bermasalah adalah kalau kamu minumnya berlebihan. Ya, dan kalau kalian kegiatannya kurang. Yang dipermasalahkan tuh keseimbangan antara gula yang masuk dengan kegiatan. Gitu loh. Cuman yang bermasalah tuh bukan gulanya, insulinnya dulu. Resistensi insulin. Kalau terlalu sering minum makanan-makanan yang berpengawet seperti itu atau minuman yang gulanya tinggi, itu yang bermasalah pertama adalah resistensi insulin. Apa akibat resistensi insulin adalah ketidakmampuan insulin akhirnya mengontrol gula darah. Jadi prosesnya nggak 1 tahun 2 tahun, tapi 10-15 tahun. Begitu. Sebisa mungkin ya dibatasi. Itu maksud saya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Makan kulit ayam itu bisa menyebabkan kanker. Ini teori dari mana ya Mas ya? Terakhir lagi. Sebenarnya ini gimana ya? Ini menurutku lebih ke sebuah konten yang dipilah-pilah, cherry picking, dan menakutkan. Kulit ayam tuh untuk membuat kanker bisa, tapi kamu makannya berlebihan. Sekilo kulit ayam misalkan 5 tahun, ya kanker itu jadi ya. Kulit ayam itu yang tinggi apa? Fat. Udah itu aja. Jadi yang tinggi dari kulit ayam tuh fat. Mungkin trigliseridmu akan naik kalau kamu hobi makan kulit ayam. Yang bermanfaat dari ayam adalah daging. Breast, chicken breast. Daging yang putih. Kulitnya itu fat, lemak. Kenapa? Lemak sering disimpan di bawah kulit. Sama kayak kulit manusia. Coba kamu ngulitin Daniel terus digoreng. Rasanya sama kayak kulit ayam. Karena di bawah kulit ada lemak. Lemak itu kalau dimakan kenyal. Yang kenyal itu adiposa alias lemak. Kenyal itu lemak. Ya. Kenyal itu lemak, juicy itu daging, otot. Yang kalian makan tuh otot, kalian tahu. Jadi kalau misalkan orang berotot, disembelih, digoreng yang kanibal, ya jadinya daging gitu. Daging tuh otot, itu yang kalian makan selama ini. Kulit itu lemak, makan kulit-kulitan kalau dibakar sampai hitam-hitam, itu yang menjadi karsinogenik. Hitam-hitamnya itu karsinogenik. Tapi kalau dibakar nggak sampai hitam-hitam gimana? Ya nggak apa-apa. Itu kalau dari saya. Jadi teman-teman jangan mempercayai info tuh sekilas-sekilas gitu loh. Makan kulit, bikin kanker. Telur ceplok, bikin kanker. Apalah kalau kayak gitu nggak makan kalian lama-lama. Dikit-dikit kanker, dikit-dikit kanker. Kanker aja tuh penyebabnya apa tahu? Saya tuh selama belajar, penyebab kanker tuh 50% tidak diketahui alias idiopatik, unknown. Saya tuh kuliah hanya untuk tahu kanker penyebab separuhnya adalah unknown. Baru 20% karena gaya hidup. Jadi gaya hidup itu 20%. Sisanya unknown. Contoh, ada orang udah jaga kesehatan, tiba-tiba kena kanker otak. Dari mana kita tahu otaknya bisa jadi kanker? Yang sudah diketahui itu kanker tulang. Kanker tulang mayoritas disebabkan oleh cedera yang tidak diurusi dengan baik, sehingga tulang tidak bisa bertumbuh dengan baik dan proper, sehingga sel tulang yang akhirnya tidak tumbuh dengan baik ini menjadi radang terus dan menjadi sel kanker. Baru tulang. Kanker kulit juga diketahui SCC karena kena sinar matahari, jadinya dia SCC dan BCC, squamous cell carcinoma dan basalius cell carcinoma. Tapi kalau kayak kanker darah, itu nggak ada yang tahu, tiba-tiba orang bisa kena leukemia. Kelainan pada sumsum tulang belakangnya. Contoh, kanker otak, apalagi kanker otak. Kanker paru sudah ditahu, kanker paru itu asap industri dan asap rokok paling kuat penyebabnya. Kanker usus karena makanan-makanan karsinogenik dan makanan-makanan ultra processed food, itu betul. Kanker ginjal sulit diketahui. Kanker getah bening atau non-Hodgkin lymphoma itu juga sulit banget diketahui. Kenapa bisa kayak gitu? Gak ada yang tahu. Jadi tidak semua di dunia itu ada jawabannya, Mas. Terima aja. Gitu.
Kalau semua di dunia ini ada jawabannya, udah selesai berarti dunia ini. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di Mitos Fakta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.